Oke, baiklah. Bentar nih Bapak Ibu, kita nunggu rekaman sebentar sambil cek apakah sudah masuk atau belum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Masih berjumpa dengan kami, fasilitator kelompok G, grup Jerman, masih bersama saya, Ibu Nining Marianingsih, dan Pak Sri Wahyudi dari Solo 3. Ngomong-ngomong ini cuacanya cerah sekali. Dan Bapak Ibu, kemarin kami sudah ngecek untuk tugas-tugas Bapak Ibu. Sebagian besar memang sudah mengumpulkan. Tapi tadi ketika kita utak-atik, kita cek kembali. Beberapa ternyata salah masuk kamar. Tetapi ini mboten apa-apa nggih, kita sambil belajar pelan-pelan. Karena nampaknya untuk penggunaan Microsoft Teams ini memang baru. Jadi nggak masalah, kita nanti akan belajar. Baiklah Bapak Ibu, ini sebelum kita meneruskan, kita akan cek dulu dan kita ulangi dulu caranya mengirim tugas biar Bapak Ibu tidak salah kamar. Sebentar lagi Pak Yudi akan memandu untuk tugasnya sebenarnya di mana. Ini harap maklum ya Bapak Ibu, kita sambil ngomong bayi harus ke sana kemari. Memang di sini nanti yang banyak berperan Pak Sri. Untuk itu mohon Pak Sri langsung membuka saja yang tugasnya dari rekan-rekan yang sudah masuk, mulai dari daftar riwayat profilnya, data diri nggih. Terus nanti juga ada LK1 dan ada storyboardnya. Nanti kita masih memaafkan ya untuk kita kasih waktu karena kemarin juga belum jelas pengirimannya di mana. Tapi setelah malam ini kami harap nanti lebih disiplin dalam mengumpulkan tugas. Oke, Pak Yudi dilanjut dulu. Silakan dibuka segmennya dulu untuk teman-teman semuanya. Monggo Pak Yudi dibuka dulu. Oke, matur nuwun Bu Nining. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta diklat online dan mentoring Provinsi Jawa Tengah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita sehingga malam hari yang cerah ini, walaupun angin agak sedikit kencang begitu, tetapi kita bisa bertemu di room atau di kelas diklat online kelas G dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ini untuk yang pertama ini akan saya tampilkan hasil tugas nih Bapak dan Ibu, hasil tugas dari yang pertama biodata peserta, kemudian pengumpulan LK1 dan storyboard. Kalau melihat yang ada di sini di daftar ini, itu yang sudah mengumpulkan biodata, kemudian mengumpulkan LK1 sesuai dengan tempatnya, itu baru beberapa Bapak dan Ibu. Nah, ini saya bacakan aja. Ibu Dinar Adiyati itu biodata peserta di sini. Ini sudah turn in, berarti sudah mengumpulkan. Kemudian LK1 ini sudah ada di tempatnya. Nah, kalau saya buka LK1 di sini, ini merupakan, ya kita tunggu dulu, LK1-nya kita buka. Nah, ini kalau saya lihat LK1-nya sudah sama dengan LK1 yang LK1-nya sudah ada. Kemudian flowchart-nya ini yang, atau storyboard-nya ini yang belum.
Terus kemudian untuk Ibu Dinar, biodatanya di sini kalau saya lihat masih form, masih form, jadi belum diisi nama, tempat tanggal lahir, NIP dan lain sebagainya. Itu untuk Ibu Dinar. Kemudian yang lain di sini ada Pak Marianto. Pak Marianto ini juga sudah turn in, LK1-nya kita buka. Di sini Pak Marianto sudah bagus untuk pengumpulan LK1-nya. Jadi LK1-nya sudah terisi dengan baik begitu, sudah terisi dengan benar. Di sini kita lihat link-linknya sampai instalasi SAC dengan free trial 30 hari. Nah, ini berarti LK1-nya sudah oke. Jadi Bapak Ibu yang di sini sudah turn in, jadi Ibu Dinar di sini sudah turn in, kemudian Pak Marianto juga sudah turn in, kemudian Bapak Mahmudi sudah turn in. Contoh untuk Bapak Suharyadi di sini masih view. Jadi masih melihat. Terus kemudian Bapak Suharyadi ini padahal sudah mengumpulkan sampai LK2. Nah, ini berarti ada indikasi bahwa Pak Suharyadi itu mengumpulkannya di ruang yang lain begitu. Jadi kita bisa melihat di ruang yang lain itu di mana. Jadi Pak Suharyadi itu mengumpulkannya mungkin di file ini atau di posting. Nah, jadi nanti Bapak Ibu saya buka filenya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mirsani biodata. Kalau di sini nggih biodata banyak banget. Nah, dari biodata Pak Gusman, kemudian biodata ini, jadi ada banyak yang mengumpulkan di file, bukan di tugas atau assessment tadi. Kemudian ada juga yang mengumpulkan di postingan. Kita lihat ya. Ini tugas storyboard sudah saya kirim, ini di di Pak Suharyadi. Nah, ini sudah mengirim. Kita lihat ya, itu mengumpulkannya di mana itu sudah. Nah, ini ada biodata dan lain sebagainya, ini masuk di posting. Nah, untuk itu nanti Bapak Ibu nyuwun tulung nanti bisa memperbaiki atau mengumpulkan tugas kembali pada menu tugas. Kemudian misalkan mengumpul LK1, klik LK1, terus kemudian kalau di sini saya diedit, kemudian add resource. Itu kalau di menu saya. Nah, nanti nyuwun tulung Pak Haryadi, nanti nyuwun tulung panjenengan mempraktekkan untuk hasil dengan Bapak tulung, sehingga nanti teman-teman bisa dalam upload iya. Semua sudah termuting. Ya, saya kembali lagi untuk ke ini masalah tugas. Jadi di sini tugas sehabis malam ini, jadi nanti akan saya buatkan 6 tugas nggih. Jadi pertama biodata, kemudian LK1, ada storyboard, kemudian nanti ada LK2, ada LK3 dan ada LK4. Itu. Jadi nanti akan saya buatkan sebanyak
4 LK untuk dikumpulkan setelah malam ini begitu. Nah, monggo nanti yang belum mengumpulkan bisa menyesuaikan. Itu untuk pengumpulan tugas. Karena kalau kita lihat dinilai, dinilai di sini ada masih 3 biodata, kemudian LK1 dan storyboard. Di sini rata-rata masih masih viewed semua, kecuali ini Pak Ali Ahmadi. Ya, Pak Ali ini sudah turn in semua begitu. Nah, semoga nanti semuanya bisa mengikuti langkah-langkahnya Pak Ali Ahmadi begitu. Terus kemudian ini saya ulang untuk bagaimana instalasi Smart Application Creator bagi Bapak Ibu yang mungkin di pertemuan pertama mengalami kendala sinyal. Jadi hari ini atau malam ini kami ulang sekali lagi beserta dengan LK yang kedua. LK yang kedua itu membuat page dan membuat section, dan itu langkahnya mudah sekali. Untuk itu saya akan pelan-pelan, langkah demi langkah. Kemudian nanti Bapak dan Ibu bisa mengikuti dan mempraktekkan sesuai dengan apa yang ada di presentasi begitu, atau apa yang ada di LK. Nah, saya ulang untuk yang cara instalasi SAC-nya. Ini yang pertama, Smart Application Creator itu judulnya, singkatannya adalah SAC. Jadi yang pertama adalah step instalasi. Step instalasi. Langkah awal, jenengan harus download aplikasi ini. Alamat downloadnya ada pada LK1. Alamat downloadnya, jadi saya bukakan LK1 di sini. Alamatnya ada di bit.ly ini, ya, alamatnya ada di bit.ly/materi dolmen tahap 2. Ini alamatnya. Jadi panjenengan bisa mengcopy ini, di-copy, kemudian masuk ke web browser, terus kemudian dipaste aja di situ, kemudian panjenengan enter, akan menuju link download materinya. Nah, di sini di dalam folder ini ada materi tahap 2. Nah ini materi tahap 1, kita klik yang panjenengan itu materi tahap 2. Nah di sini ada PPT dan LK. Nah, monggo untuk materi bisa di-download di sini. Ini PPT. Ada 4. Kemudian LK-nya juga ada 4. Nah, monggo panjenengan bisa download lewat itu atau download di Teams. Kemudian aset di sini itu juga panjenengan download beserta aplikasi Smart Application Creator 3.17. Ini silahkan di download. Pengalaman dari teman-teman, dari Ibu Septriana tadi, bahwa mendownload menggunakan Mozilla itu agak sedikit bermasalah karena di situ terindikasi virus begitu. Tetapi jika menggunakan Google Chrome itu lancar jaya begitu. Jadi monggo Bapak dan Ibu, mungkin pengalaman dari Ibu Septriana, jika Bapak Ibu mengalami kendala dengan download di Mozilla, panjenengan bisa berganti browser ke Google Chrome atau ke yang lain.
Itu untuk downloadnya. Kemudian setelah di-download, hasil downloadannya seperti ini dengan kapasitas 274 mega. Ya. Panjenengan bisa menginstal atau double klik aplikasi tadi atau hasil downloadan panjenengan, akan muncul Welcome to the Smart Application Creator 3.17 Setup Wizard. Monggo di situ silahkan klik next begitu. Nah, selanjutnya setelah panjenengan klik next, akan ada menu persetujuan ini. Oke, persetujuan. Panjenengan klik I agree mawon di situ, kemudian bisa dilanjut. Oke, bisa dilanjut ke langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya di sini ada tampilan yang seperti ini. Nah, itu folder di mana Smart Application Creator akan ditempatkan. Jadi di situ defaultnya itu ada drive C, kemudian program file begitu. Nah, kemudian kalau sudah oke, tinggal klik next, kemudian install. Nah, langkah selanjutnya tinggal mengikuti ekstraknya. Ya, ekstrak untuk install kita ikuti sampai menuju ke 100%. Ini agak lumayan sedikit lama ya, paling 1, 2 atau 3 menit, maksimal 5 menit lah itu untuk mengekstrak ini. Kemudian setelah 100% akan muncul tombol next itu akan aktif. Panjenengan tinggal klik next. Kemudian setelah di next akan muncul tampilan seperti ini. Ada Run Smart Application Creator atau Finish. Nah, panjenengan jika ingin langsung menggunakan Smart Application Creator ini, centangan atau checklist pada kotak kecil di sampingnya Run Smart Application Creator 3.1.7 itu silahkan biarkan tercentang, kemudian finish itu nanti akan menuju ke Smart Application Creator. Tapi kalau panjenengan tidak ingin membuka langsung, checklistnya panjenengan hilangkan, kemudian klik finish begitu. Nah, ini tampilan atau icon SAC-nya tuh berupa bola lampu yang di dalamnya ada huruf S begitu. Kalau sudah seperti ini, berarti Smart Application Creator yang panjenengan install tadi sudah berhasil. Nah, terus kemudian jika ingin membukanya, tinggal double klik pada icon SAC tadi, double klik, maka program SAC ini akan membuka atau akan loading. Nah, tampilannya seperti itu. Nah, untuk membuka Smart Application Creator ini memang agak membutuhkan waktu yang istilahnya delay beberapa detik begitu, karena memang saat pertama kali membuka SAC itu agak sedikit berat, tetapi itu hanya beberapa detik saja, setelah itu nanti akan lancar. Nah, terus kemudian setelah terinstall, kemudian panjenengan mengoperasikan pada saat pertama kali, silahkan diisikan registrasi emailnya. Jadi silahkan diisikan email panjenengan, misalnya namanya email dolmen juga boleh ya, atau email apa saja monggo lah yang masih aktif. Kemudian panjenengan pilih free trial for 30 hari itu. Jadi karena kita memang menggunakan
trial. Kemudian jika sudah memiliki produk G, monggo bisa diisikan di produk G yang ada di atas. Berarti kalau sudah memiliki produk G, itu kliknya tidak trial tetapi activate, ya, activate begitu. Tetapi jika belum memiliki, ya kita menggunakan trial 30 hari. Nah, untuk itu karena ini trial 30 hari Bapak dan Ibu, di dalam pertemuan itu kan ada 4 kali pertemuan, ya. 4 kali pertemuan. Harapannya 4 kali pertemuan itu panjenengan nanti sudah menyelesaikan proyek panjenengan, sudah finishing berupa aplikasi atau APK di Android begitu. Itu harapannya. Tetapi nanti kalau misalnya kok lebih dari 30 hari, nah nanti ada trik yang harus dilakukan untuk bisa mengaktifkan kembali Smart Application Creator ini. Oke, itu untuk instalasi Smart Application Creator. Nah, untuk menggunakannya, nah ini sekalian. Pertama, panjenengan klik Windows, kemudian di Windows itu panjenengan bisa cari Smart Application Creator, atau kalau tidak pada icon SAC tadi, itu panjenengan double klik begitu, kemudian akan loading. Tampilan awal akan seperti ini. Jadi setelah loading, terus kemudian tampilan awal SAC itu akan membentuk seperti ini. Di sini ada pilihan layar Bapak dan Ibu. Di sini ada pilihan layar. Layar yang kita gunakan di dalam SAC kali ini itu nanti kita menggunakan layar yang horizontal. Jadi silahkan panjenengan pilih layar horizontal. Tetapi jangan lupa untuk default pada saat pertama kali tampil itu adalah iPad. Nah, panjenengan karena pada saat ini kita belajar untuk Android phone, agar anak-anak nanti bisa menginstal APK-nya di Android phone, maka pada tampilan awal ini panjenengan nanti pilih Android phone, baru nanti layarnya dipilih yang horizontal. Terus kemudian untuk lebar dan tinggi layarnya bisa diisikan. Untuk lebarnya itu 1280, kemudian tingginya itu 720. Ya, kenapa kok dibuat seperti ini? Karena kita jagani apabila nanti siswa kita ada yang menggunakan HP dengan layar yang kecil, sehingga tampilan layarnya nanti bisa tidak terpotong begitu walaupun di smartphone yang layarnya kecil. Nah, kemudian setelah ini kita klik submit. Nah, tampilannya akan seperti ini. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti kita praktekkan Bapak dan Ibu tampilannya seperti apa. Ini saya akan mengulas sedikit tentang menu-menu yang ada di dalam Smart Application Creator. Nah, yang pertama, menu pertama itu adalah menu overflow. Oke. Di situ ada smart button, ada tulisan smart di situ, dan itu kalau panjenengan klik itu di situ ada beberapa menu-menu gitu. Terus kemudian ada save button atau gambar disket ya, kalau zaman dulu itu namanya save button. Kemudian ada undo dan next button begitu, atau redo ya itu. Nah, terus kemudian bagian yang kedua itu adalah tab ya, ada edit, kemudian insert, ada template, ada animation, ada interaction dan page begitu.
itu untuk menu di daerah nomor 2. Terus kemudian di yang ketiga itu adalah navigation, ya, navigation atau itu untuk page-page atau section-sectionnya begitu. Jadi itu di nomor 3. Kemudian nomor 4 itu adalah area atau kanvasnya atau halaman, ya, halaman yang bisa jenengan nanti tulisi, bisa panjenengan kasih button dan lain sebagainya. Di situ include main area, close preview button, dan close attribute button. Nah, kemudian nomor 5 itu adalah atribut bar, include atribut tab dan layer tab. Nah, itu nanti untuk setting-settingnya. Itu nanti menggunakan di bagian yang kelima itu. Itu untuk bagian-bagian dari layar SAC yang akan kita lihat nanti. Kemudian jika kita klik page, ya, ini kita satu saja, kita coba klik page. Nah, itu nanti yang digunakan untuk set navigasi, tapi itu nanti kita belajarnya nantilah. Ya, ini saya hanya menginfokan sekilas. Jadi menu-menunya itu apa saja. Kemudian insert, nanti tampilannya seperti apa. Di situ ada insert image, multiple image, audio, video, kemudian teks dan lain sebagainya. Nah, nanti kita praktekkan Bapak dan Ibu. Ini saya hanya sekilas dulu. Terus kemudian kita praktekkan ke SAC-nya. Nah, ini. Oke, saya tak masuk materi kedua. Jadi nanti panjenengan bisa langsung membuat sampai ke materi 2 jadi. Sebelum saya praktekkan, jadi nanti saya prakteknya itu sampai ke materi kedua, yaitu page dan section. Nah, di sini pertama nanti kita membuat section sebanyak 5 section, yaitu yang pertama start page, kemudian opening, kemudian home, konten, evaluasi, dan developer. Nah, nanti kita membuat 6 section ini. Oke. Pertama, cara membuat sectionnya itu pertama, section yang pertama ini adalah defaultnya atau start page, itu biarkan seperti itu di halaman pertama. Kemudian halaman kedua atau slide kedua, di situ tulisannya default section. Padahal kalau kita lihat di sini, section kedua adalah opening. Nah, kita harus membuat section opening. Bagaimana membuatnya? Sangat mudah sekali. Kita hanya tinggal merename saja. Oke, hanya tinggal rename section dari default section menjadi opening. Begitu. Terus kemudian kita tinggal klik new section. New section, kemudian kita rename lagi menjadi home, kemudian kita klik new section lagi, kemudian kita rename lagi menjadi konten, kemudian kita klik new section lagi, kita rename lagi menjadi evaluasi, dan seterusnya sampai ke developer. Nah, mudah sekali Bapak dan Ibu untuk sectionnya, section dan page. Nah,
Kemudian image dan background dan button. Kayaknya kok saya terlalu cepat ini. Saya praktekkan dulu aja deh. Nanti biar panjenengan itu cepat begitu dalam mengerjakan LK-nya ya. Yang pertama kita pilih Android Phone di sini. Klik Android Phone. Ini defaultnya masih seperti ini, 1080 dengan 1920. Itu defaultnya. Panjenengan bisa klik horizontal. Kita klik horizontal, kemudian lebarnya kita sesuaikan 1280. Kemudian di sini 720. Nah, ini adalah layar standar untuk HP yang kecil. Sehingga nanti smartphone atau gadget yang kecil pun itu bisa menangkap layar panjenengan tidak terpotong begitu. Kemudian klik submit. Kalau sudah diklik submit, panjenengan bisa mirsani di sini. Di sini ada start page. Start page berarti kan kita tadi membuat start page. Nah, jadi untuk halaman ini dibiarkan. Kemudian di sini masih default section. Kita klik kanan pada tulisan default section ini. Klik kemudian kita rename. Nah, kita rename menjadi opening. Tak buat gede semua deh. Nah, kemudian klik submit. Jadi kita harus membuat 6 section, 6 section yang di sini tadi. Ya, start page, opening, kemudian home, konten, evaluasi, dan developer. Oke, kita buat yang ketiga. Caranya, klik aja di sini, klik kanan, klik pilih new section. Nah, kalau tadi kita harus membuat 6, 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6. Nah, kemudian kita tinggal rename. Jadi opening, setelah opening adalah home. Ya, kita klik kanan, rename, home. Aduh, ini Bapak Ibu, nyuwun ngapunten, listriknya kok agak kedap-kedip. Jadi nanti jika kok terjadi mati lampu, nyuwun ngapunten. Jadi nanti semoga saja tidak. Kalau terjadi mati lampu ya ini halangan gitu aja nggih. Jadi nanti kita lanjut dengan HP, tidak dengan laptop begitu. Terus kemudian untuk setelah home, opening, home, kemudian ada konten, evaluasi, dan developer. Oke deh. Di sini ini adalah konten. Kemudian evaluasi, kemudian terakhir adalah developer. Nah, ini section sudah terbentuk Bapak dan Ibu. Jadi di sini ada developer, evaluasi, konten, home, opening, dan start page begitu.
Nah, ini selanjutnya panjenengan bisa klik save di save aja dulu project panjenengan. Nah, ini tadi membuat section. Nah, sekarang akan saya pandu untuk menu-menu yang ada di sini. Akan saya pandu. Pertama ada menu insert, yang kita pakai tadi ada menu edit edit itu copy, paste dan lain sebagainya. Ini ada image, tag dan lain sebagainya. Ini untuk edit. Kemudian menu insert ini nanti dipakai pada saat kita menginsert image atau multiple image. Dan bedanya apa di image sama multiple image? Kalau image itu hanya satu, dalam satu frame itu hanya satu gambar. Tapi kalau multiple image itu nanti dalam satu frame itu bisa diisi beberapa gambar atau beberapa image begitu. Sehingga misalkan panjenengan nanti akan menampilkan contoh-contoh desain rumah misalnya di dalam satu frame, itu nanti framenya itu satu, tetapi gambarnya nanti bisa digeser-geser, baik itu geser kanan kiri atau geser atas bawah begitu. Itu bisa menggunakan multiple image. Kemudian insert audio itu jika panjenengan nanti menginsertkan lagu atau menginsertkan musik atau menginsertkan suara pada halaman atau page tertentu nanti bisa. Kemudian insert video itu juga ada video lokal dan ada dari YouTube. Jadi nanti panjenengan bisa, misalnya dalam satu halaman itu panjenengan mau menampilkan YouTube begitu, itu nanti URL-nya dari YouTube bisa di paste di situ di halaman yang panjenengan kehendaki. Kemudian insert tag input dan lain sebagainya di sini ada di menu insert. Kemudian ada template Nah, ini template-nya nanti seperti apa? Di sini ada. Nah, ini untuk image effect Jadi image effect nanti efek image yang tadi pada multiple image tadi panjenengan bisa geser kanan kiri atau atas bawah, itu nanti settingnya di sini. Kemudian ada foto. Nah, ini juga sama. Jadi misalnya nanti pada image horizontal, image vertikal atau multiple image dalam satu frame, itu nanti settingnya di sini. Terus kemudian animation animation ini untuk memberikan efek tampilan yang ada pada layar. Nah, ini nanti sangat diperlukan sekali pada saat panjenengan membuat evaluation. Jadi pada saat panjenengan nanti menjawab betul, itu tanda apa yang keluar. Saat menjawab salah, misalnya tanda silang yang keluar begitu, itu nanti akan di setting atau ditampilkan menggunakan animasi ini. Terus kemudian interaction itu juga digunakan pada saat panjenengan membuat tombol-tombol navigasi. Jadi misalnya tombol masuk atau tombol open atau tombol materi, tombol KIKD, tombol evaluation, tombol home dan lain sebagainya. Lah itu nanti kita menggunakan interaction. Kemudian page ini digunakan untuk tampilannya. Jadi tampilan misalnya slide flip atau book flip dan lain sebagainya. Nah, itu untuk menampilkan. Ada juga preview, jadi menampilkan hasil
panjenengan. Nah, begitu. Itu untuk di LK2-nya seperti itu. Terus kemudian tadi sampai pada sheet home, ya. Nah, kita mulai pada insert image, background dan button. Oke. Nah, insert image, kenapa kok kita menggunakan insert image, background dan button? Itu tujuannya untuk membuat media pembelajaran kita tampil menarik, begitu Bapak dan Ibu. Untuk membuat agar tampil menarik itu seperti apa? Nah, pertama, SAC ini misalnya pada start page ini akan kita insert atau akan kita tambah dengan gambar. Nah, kita tinggal klik di sini pada image, kemudian kita cari gambar yang akan ditambahkan. Nah, misalnya saya cari gambar untuk gambar apa ya, media SAC final ya. Untuk image, ini misalnya saya pakai interior start page. Misalnya saya nanti menampilkan pada start page saya itu gambar rumah seperti ini. Ya. Klik. Nah, misalnya seperti ini. Kita bisa klik preview. Nah, jadi nanti tampilannya akan seperti itu. Ya, tampilannya setelah kita insert di start page, kemudian kita preview, maka tampilan HP kita yang nanti kita install aplikasi, tampilannya akan seperti itu. Nah, untuk start page ini memang ditampilkan hanya sebentar, karena ini untuk mengawali atau untuk loadingnya aplikasi kita. Baru nanti masuk ke opening. Nah, opening ini misalnya kita klik juga opening, misalnya ini klik, kita kasih gambar seperti ini, opening, kemudian kita kasih logo Jateng, logo Jateng misalnya, mana ya logo Jateng. Nah, ini klik, nah, di sini misalnya tak tambah seperti ini. Ini nanti jika kita preview, tampilan awal start page-nya seperti itu, kemudian masuk ke halaman openingnya, muncul seperti itu. Nah, di sini home ini adalah bawaan atau defaultnya dari SAC ini. Nah, nanti kita bisa, kalau tidak diperlukan, kita bisa membuangnya, tetapi home ini nanti akan sebagai tombol menuju ke halaman home yang kita buat. Oke. Nah, ini. Kemudian misalnya kita klik tombol apa? Iya. Home. Klik. Nah, ini home. Alamat home-nya untuk atau apa namanya? Gambar-gambar untuk halaman home. Di situ memuat ada KJ atau IPK, ada materi, ada evaluasi, dan ada developer. Nah, ini di menu home. Jika kita klik preview,
Itu tampilan menu awalnya, openingnya seperti ini. Nanti kita klik masuk di sini, masuk di sini harus menuju ke halaman home yang ini. Itu jadi kita klik masuk atau tombol masuk yang ada di tombol merah ini, kemudian masuknya ke halaman home. Nah, di home ini nanti ada konten atau materi, kemudian ada evaluasi, ada developer, begitu. Nah, itu nanti dibuat seperti itu. Untuk LK2 ini kita masih insert image, kemudian background, button, kita insert itu. Nah, nanti nyuwun tulung panjenengan untuk materinya silahkan disesuaikan dengan materi Bapak dan Ibu. Jadi materi panjenengan sesuai dengan mapelnya. Misalnya mapelnya fisika begitu, atau mapelnya teknik mesin kendaraan ringan misalnya. Nah, nanti monggo tombol-tombolnya bisa disesuaikan. Panjenengan bisa membuat misalnya di start page-nya ini tidak rumah tetapi gambar mobil terbaru misalnya. Kalau materi atau media pembelajaran panjenengan nanti tentang mobil. Terus kemudian di menu home ini panjenengan bisa mengilustrasikan gambar dari bagian-bagian mobil, itu juga boleh. Panjenengan juga boleh menyertakan gambar-gambar yang bergerak atau animasi di sini, itu juga boleh. Misalnya ini gambar Android hijau ini, panjenengan ganti gambar penguin yang bergerak, itu pun boleh. Nah, oke. Ini kita selesaikan dulu untuk konten, background untuk konten atau materi. Nah, klik ya. Kontennya atau materinya nanti terdiri dari tema rustik, tema klasik, tema minimalis, tema futuristik, dan tema elektis. Kemudian untuk evaluasi, kita klik image lagi, evaluasi, klik, evaluasi, sudah masuk. Ini kita lebarkan. Jadi misalnya kok gambarnya kecil, monggo bisa dilebarkan sendiri. Kemudian kita bisa klik untuk section yang lain. Ini adalah section developer. Ya. Nah, monggo di sini nanti panjenengan bisa mengisi, misalnya disusun oleh nama siapa, kemudian unit kerja di mana, nomor HP-nya berapa, kemudian diklat media pembelajaran berbasis Android tahun 2020, tahun 2020. Panjenengan bisa menggunakan aset yang ada di sini. Nah, terus kemudian selanjutnya kita lihat di sini. Kita lihat di sini untuk ya. Di sini ini kan baru satu halaman, padahal kalau kita lihat materi atau kontennya itu kan terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 tema. 5 tema, otomatis halamannya tidak hanya satu. Lah, bagaimana untuk menginsert halaman? Nah, atau menginsert page? Caranya klik kanan, new page, begitu. Nah, di sini akan ada halaman baru, halaman baru yang muncul setelah panjenengan klik new
page. Nah, ini untuk menambah halaman. Nah, untuk membuat backgroundnya di sini materi, misalnya ada background materi 1, misalnya ada background materi 2, kemudian ada background materi sampai ke 7, itu bisa. Nah, ini nanti ada ruang kosong, ini yang kita gunakan untuk mengisi naskah-naskah materi yang akan kita gunakan sebagai media pembelajarannya. Ini di sini. Jadi konten kosong ini nanti berisi teks. Nah, di sini panjenengan bisa menginsertkan sesuai kebutuhan halaman itu. Oke, sesuai kebutuhan. Jadi misalkan saya butuh 7 halaman gitu ya, monggo nanti bisa menginsertkan beberapa halaman. Oke, insert aja beberapa halaman di sini, kemudian backgroundnya kita kasih di apa namanya, background yang hampir sama sesuai dengan tema. Di sini nanti ada tema rustik, tema klasik. Ini dari tema rustik, ini tema klasik. Nah, terus kemudian yang keempat ya ada ini yang selanjutnya. Nah, kita insert tema futuristik, terakhir berarti tema elektis. Klik, nah, klik image ya, yang terakhir ya. Nah, untuk ini, untuk halaman-halamannya atau untuk page-nya, monggo Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan materi panjenengan. Kemudian untuk membuat backgroundnya ini, itu panjenengan bisa menggunakan aplikasi yang lain, misalnya Photoshop, CorelDRAW, atau Canva, atau lain sebagainya, monggo. Panjenengan langsung insert di sini juga boleh. Jadi tidak harus membuat background tersendiri begitu. Intinya nanti media pembelajaran panjenengan itu sesuai dengan materi atau sesuai dengan tema mapel panjenengan. Sehingga nanti harapannya setelah panjenengan mengikuti diklat online dan mentoring ini, panjenengan memiliki media pembelajaran untuk mengajar mapel panjenengan sendiri, begitu. Nah, ini hasil seperti ini. Jika kita preview, jika kita preview, ini adalah menu openingnya. Kemudian ini home-nya di sini. Kenapa kok belum bisa lanjut begitu? Karena memang link-linknya atau tombol-tombolnya belum kita aktifkan. Jadi nanti kalau misalnya kita klik home, maka akan menuju halaman home ini. Kalau kita klik KD atau IPK, maka akan muncul KD atau IPK. Kalau kita klik materi, maka akan menuju ke halaman materi ini. Kalau kita klik tema rustik di sini, berarti nanti akan masuk ke halaman tema rustik. Nah, tetapi membuat link atau membuat ini jalur-jalurnya itu di LK selanjutnya. Untuk LK1 dan LK2 ini cukup sampai kepada insert background, insert button, dan insert ini button, kemudian background, image, button, dan background, begitu. Itu untuk
di LK2 ini. Nah, kemudian jumlah evaluasi atau jumlah soal silahkan nanti panjenengan persiapkan juga sebelum kita membuat media kita. Nanti kira-kira evaluasi itu panjenengan akan menampilkan berapa nomor. Jadi kalau panjenengan ingin membuat soal 5 soal silahkan dipersiapkan soalnya 5 soal multiple choice. Tetapi kalau panjenengan ingin membuat 10 soal, monggo silahkan dipersiapkan 10 soalnya. Terus kemudian di sini itu panjenengan klik insert klik insert new page. Nah, kalau 5 berarti nanti halaman ini, halaman new page-nya atau halaman barunya itu berarti ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 gini. Nah, ini tinggal insert image, kemudian background evaluasi, klik. Nah, ini background evaluasinya. Mending kita copy image yang sudah ada gambarnya. Dan selanjutnya, jadi nanti evaluasi ini, jadi kita bisa copy halaman yang sudah ada gambarnya daripada nanti kita menginsert gambar satu-satu. Nah, kemudian untuk menghapus page itu ya tinggal klik kanan, kemudian delete page ini aja. Nah, ini untuk halaman evaluasi. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik save. Save. Kita kasih nama media dolmen kelas I1. Ini tak taruh di kelas online, kemudian tahap 2 ini peserta, tak kasih hasil. Nah, ini sudah dalam proses penyimpanan. Nah, jadi nanti panjenengan tinggal klik-klik aja mau dibuat seperti apa. Jadi misalkan seperti ini, mau panjenengan insert nama panjenengan, tinggal klik teks, kemudian horizontal text di sini, kemudian tinggal tambahkan saja. Boleh misalnya kita tinggal menambahkan di sini, kemudian memposisikan. Nah, atau misalnya mau dibuat seperti ini juga boleh. Kita bisa mengedit ini font size-nya, misalnya kita buat 20 atau kecil begitu, itu bisa. Terus kemudian kita juga bisa memberikan warna di sini, warnanya seperti apa. Ini teksnya hitam, panjenengan bisa kasih warna merah misalnya atau warna biru. Terus kemudian background dari itu bisa panjenengan kasih warna apa sesuai dengan keinginan. Misalnya warna kuning. Klik. Nah, itu bisa di sini. Nah, itu monggo. Itu kreasi Bapak Ibu sendiri-sendiri. Masing-masing orang pasti punya nilai seni sendiri. Kalau saya kebetulan tidak punya nilai seni, jadi ya udah apa adanya begitu. Itu untuk media pembelajaran sampai di LK2 ini.
Saya kembali ke sini. Bapak dan Ibu, monggo jika ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Oh ya, Pak Yudi, tadi sempat hadir Bapak Edi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, nggih, Pak Sri Wahyudi. Sempat menengok room kita untuk sesaat tadi. Jadi Bapak Ibu memang di sini untuk diklat online kita selalu dipantau oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, nggih. Begitu, tadi beberapa sempat menengok. Baiklah rekan-rekan, tadi sudah diterangkan yang baru saja bergabung tentang cara untuk mengirimkan tugas di assignment-nya, dan yang kedua ini diterangkan tentang dasar-dasar ya. Dasar-dasar di dalam SAC ini mirip sekali dengan PPT sebenarnya nggih. Hampir mirip dengan PPT. Mudah, sederhana, dan ini kalau sudah jadi hasilnya bisa diinstalkan di Android kita dan sangat cantik. Oke, Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita bisa mendengarkan sambil praktek juga lebih baik lagi ya. Oke, Bapak, Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Sri. Assalamualaikum Pak Sri. Mau tanya Pak, mau nyun ngapunten untuk pengiriman tugas. Untuk pengiriman tugas, ya. Itu kan saya sudah sesuai dengan prosedur yang itu dikirim itu Pak. Tapi tadi saya lihat saya masih view Pak gitu. Iya, itu tolong kalau gitu. Iya, itu padahal tugas sampai sudah saya kirim lewat assignment itu. Oh, nggih. Bisa diulang lagi Bapak. Cobi jenengan masuk ke assessment tadi. Nggih. Ya, segmen nggih. Nggih. Kalau ini Pak sinten mau? Pak pundi nggih? Pak Heri Supomo. Heri. Bawah Pak. Oh, ini. Iya, ini Pak Heri Supomo masih view semua. Cobi Pak jenengan ulang lagi, masuk ke tugas. Ini masuk ke tugas, kemudian klik ingkang apa? Cobi jenengan masuk Pak, kemudian jenengan share napa namanya, share itu nggih, layarnya nggih. Jadi nanti untuk yang nggih. Untuk di tugas itu kenapa tempat saya enggak ada Pak ya? Di tugas enggak ada itu saya sudah masuk tim, tapi adanya ini di sini general materi webinar. Saya buka general, itu enggak ada tugasnya, ini adanya cuma post file, kelas notebook, assignment, dan grades. Tugasnya enggak ada itu. Lagi tugas itu assessment itu Pak. Assessment ini. Nggih. Tugas assessment ini ya saya buka. Cobi Pak, nopo layar panjenengan Pak di share Pak. Di share. Nggih, yang bagikan Pak. Bagikan Pak. Nggih, bagikan layar. Di tanda yang kotak ada panahnya Pak. Di mana Pak ya? Kotak ada panahnya. Di foto ya Pak ya? Buatan Pak di ini. Bentar, saya tak. Bapak bawa laptop enggak nih kok? Pakai laptop Pak? Pakai laptop nggih. Oh nggih. Pakai laptop nggih. Kalau pakai laptop itu di sini Pak. Lihat Bapak nggih di layar Pak. Di sini layar saya kelihatan. Ya. Nah, di sini ini karena saya share itu tandanya silang. Tapi nanti kalau di layar panjenengan yang belum share ini nanti panas. Ini panas. Ini coba saya close layar saya. Nanti coba panjenengan klik yang ini coba yang share layar share screen.
Jadi di sebelahnya my. Iya. Ini Pak nggih. Monggo Pak Heri dipun klik share. Share screen. Sampun Pak. Ya, belum kelihatan Pak. Bentar Pak. Mungkin masih proses Pak. Nah, kalau sudah klik share tadi, kemudian pilih layar Pak atau screen 1. Yang time-nya nggih Pak nggih, mboten di webnya. Ah, betul. Oh, ini ya. Ya, ini layarnya. Monggo. Panjenengan bisa masuk ke Teams. Ya sudah. Nggih. Grup. Bisa klik Teams. Nah, kemudian assignment itu, ya. Iya. Kemudian coba LK1 Pak, klik Pak. LK1, pengumpulan LK1-nya. Sudah. Ini Pak ya. Oh, jadi kembali lagi Pak, back dulu Pak. Back. Back dulu. Ya. Di tulisan pengumpulan LK1 Pak. Nah, nggih. Klik. Kemudian klik yang ini Pak, turn inlet ini Pak. Yang kanan ini Pak. Nah, oke. Saya cek yang di layar saya nih Pak. Iya Pak. Cek dulu. Oke, saya refresh dulu. Kemudian Pak Heri Supomo. Nah, sudah turn in Pak LK1. Sudah Pak nggih. Sampun. Jadi panjenengan tadi kenapa kok belum masuk ke turn in? Karena tadi di apa namanya? Pojok kanan atas itu belum diklik, Pak. Oh iya. Iya betul. Iya. Jadi Terima kasih Pak Sri. matur Pak. Nggih. Ini kami. Jadi ini saya tak share apa namanya? Ya, ini Bapak dan Ibu hasil dari Pak Heri Supomo yang tadi belum turn in di LK1-nya. Setelah klik turn in pada kanan atas atau pada layar kanan atas, tampilan di sini sudah berubah menjadi turn in tidak pivot gitu. Dan mau Heri yang biodata peserta dan storyboard itu juga seperti itu, di-upload, kemudian bagian kanan atas silahkan diklik turn in. Sudah semua Pak. Sampun santen nggih. Saya refresh. Ini kayaknya kasusnya Pak Suharyadi juga sama, sudah upload tetapi mungkin belum di turn in. Ya di sini masih pivot begitu. Oke, kita lihat apakah sudah berubah untuk Pak Heri Supomo. Ya, sudah turn in semua, Pak. Terima kasih Pak Heri. Kalau sudah seperti ini, saya bisa ngecek Pak. Oh, hasil dari apa namanya Pak Heri Supomo itu seperti apa? Di sini sudah bisa muncul. Nah, cuman sayangnya ini belum dikasih nama, Pak. Ini namanya masih titik-titik
kemudian instansi dan cabang dinasnya masih. Jadi nama identitas nih Pak, identitasnya masih kosong. Nah, terus kalau pekerjaannya sudah, nah ini sudah terisi semua. Oke, sudah. Berarti sudah masuk tugasnya. Oke, kita kembali ke ini tadi. Monggo Bapak Ibu, Pak Suharyadi, apakah standby Pak? Monggo. Kalau Pak Suharyadi standby, monggo bisa diklik seperti Pak Heri Supomo tadi. Karena kalau sesuai dengan di posting itu Pak Suharyadi sudah membuat sampai LK2. Monggo nanti bisa diklik turn in di bagian kanan atas. Halo Pak Sri. Iya Pak. Ini dari Pak Suharyadi Pak. Oke, monggo Pak. Ini tugas LK1 dan LK2 sudah kami kirim Pak. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sri tadi, itu di pojok kanan itu belum saya turn in gitu Pak. Oh nggih. Dicek ini untuk LK1 sudah saya turn in Pak. Nanti akan LK2-nya akan saya turn in Pak. Oke. Itu yang kedua Pak Sri. Itu kemarin saya sudah di reset password dan kami sudah bisa berhasil masuk ke laptop Pak. Malam ini tadi kami ingin ikut webinar gitu dengan laptop, itu ada kendala lagi Pak. Itu untuk Pak. Tidak bisa Pak. Oh, nggak bisa lagi. Kemarin itu sudah saya coba reset password dari Pak Sri, sudah saya cobakan baik ke HP atau ke laptop sudah oke Pak gitu loh. Dan ini malam tadi kok nggak bisa gitu Pak. Oh. Iya. Padahal kemarin sempat bisa nggih. Ya sudah bisa Pak. Iya. Oh. Ya ini panjenengan bisa klik turn in ini dari HP atau dari laptop Pak? Dari HP Pak. Oh dari HP. Oke. Iya. Berarti ini butuh reset lagi nggih Pak? Lagi ini nggak bisa gitu loh Pak. Mohon maaf loh Pak Sri ini. Bukan nopo Pak Suharyadi. Dan ini pun yang reset langsung ke Bu Titi Bapak. Jadi nopo SMK Surakarta. Nanti saya kok. Oh iya, sekarang sudah jadi kepala sekolah di mana di Klaten nopo Subarjo nggih ya. Nanti akan kami minta tolong lagi ke Bu Titik ngoten Pak Suharyadi. Jadi nyuwun ngapunten mangke panjenengan agak menunggu untuk reset passwordnya ngoten Pak. Iya. Terima kasih Pak Sri. Oh nggih Pak, untuk yang biodata mbok di turn in sekalian Bapak. Oke siap Pak, siap nggih. Nyuwun Bapak. Monggo Bapak dan Ibu bisa melanjutkan. Apabila ada yang mau ditanyakan, ini share screen saya tak matikan dulu. Kita kembali ke videonya. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja. Mengalami kendala apa, monggo bisa disampaikan. Saya yakin pasti ada yang mengalami kendala sinyal, itu jelas. Itu Bapak dan Ibu. Saya yakin itu pasti ada. Kemudian jangan lupa Bapak dan Ibu untuk daftar hadir. Di situ sudah di-share bit.ly/daftar hadir kelas G begitu. Ini saya lihat di Zuhunya. Saya refresh dulu. Ya, untuk melihat yang sudah masuk dan yang belum. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan silahkan, kami persilahkan. Halo Pak Sri. Nggih Pak, monggo Pak. Nggih Pak. Itu untuk yang di pengembang Pak. Apakah itu mengambil contoh dari aset yang ada di Google Drive-nya Pak Sri, atau bisa membuat desain-desain sendiri Pak? Terima kasih. Oh nggih, matur nuwun Pak Suharyadi. Kalau untuk
aset-aset yang ada di situ, monggo panjenengan bisa berkreasi sendiri Pak, monggo ditambah foto panjenengan beserta keluarga pun tidak apa-apa. Monggo, jadi panjenengan silahkan, wong ini merdeka belajar Bapak dan Ibu, jadi silahkan panjenengan merdeka dalam menentukan nopo media pembelajaran panjenengan begitu. Silahkan di bagian pengembang itu panjenengan isi, tidak harus seperti itu, panjenengan bisa buat sendiri yang lebih menarik begitu Bapak. Ya, untuk kedua kalinya saya bertanya lagi Pak. Oke, monggo Pak. Pak, itu nanti untuk jumlah slide-slide yang ada di dalam materi ini Pak, itu nanti apa dibatasi jumlahnya begitu Pak? Apa mungkin dari nanti aplikasi ini mempunyai kapasitas maksimal begitu? Permasalahannya nanti untuk KD-KD yang ada dalam mata pelajaran itu kan banyak sekali jumlah slide yang masuk. Apa dibatasi jumlah slide-slide tertentu untuk materi halamannya Pak? Terima kasih. Oh, nggih. Matur nuwun sangat Bapak pertanyaanipun. Untuk slide itu tidak kami batasi Bapak. Terus silahkan panjenengan nanti membuat slide atau membuat page atau membuat section sesuai dengan materi atau media yang akan panjenengan buat. Terus misalnya kok panjenengan membuat materinya ada 10 begitu, silahkan panjenengan membuat sesuai dengan apa yang panjenengan kehendaki. Jadi semakin banyak materi, ya dengan konsekuensi waktu untuk mengerjakan akan semakin lama begitu. Nah, karena kita kan memiliki target waktu ya Bapak dan Ibu, ada 4 kali pertemuan untuk membuat, kemudian 2 kali untuk presentasi. Jadi kita memiliki waktu 6 minggu atau 1,5 bulan. Nah, monggo di situ panjenengan rancang, panjenengan rencanakan nanti storyboardnya seperti apa, itu skenario panjenengan dalam membuat media pembelajaran itu nanti seperti apa. Nah, itu monggo nanti diperhitungkan dengan waktu yang disediakan. Karena jika lebih dari 6 minggu, kemudian apabila materi panjenengan nanti terlalu banyak, kok dalam 6 minggu itu tidak cukup waktunya untuk untuk menyelesaikan, otomatis nanti tugas terakhir membuat APK itu akan tertunda. Sehingga jika APK-nya belum jadi, maka sertifikat belum bisa diterbitkan. Nah, untuk itu monggo harapan kami itu semua anggota yang ada di kelas G ini nanti bisa menyelesaikan semua tugas yang ada dan endingnya nanti mendapat sertifikat untuk bisa digunakan untuk pengembangan diri pada saat kenaikan pangkat begitu Pak. Monggo Pak Selvi. Injih Pak, matur nuwun, terima kasih Pak. Nggih, Pak. Pak, ini akan saya coba untuk tugas-tugas saya kumpulkan. Nanti saya turn-in Pak, nanti mohon untuk dicek begitu. Itu nanti juga kami ingin tahu Pak, nanti apakah tugas kami sudah masuk di tempatnya Pak Yuki. Gitu. Oke, siap Pak. Jadi nanti kalau sudah akan saya lihat di ini tadi. Jadi di bagian ntar saya klik share-nya. Nah, jadi di sini ada di bagian tugas, tugas. Di sini memang kebetulan masih ada 3 begitu. Nah, tugas yang sudah masuk saya klik di bagian nilai ini maka akan muncul, di sini yang sudah turn in siapa, yang belum siapa itu akan kelihatan. Nah, ini sudah banyak yang turn in dari LK1 Ibu Dinar Adianti sudah turn in, Pak Ali sudah, terus kemudian Bu Lucy,
Terus Pak Muiz, Pak Marianto ini sudah, Bu Nini, kemudian Pak Warso, Pak Mahmudi, Bu Mutmainah, Pak Suharyadi, Pak Heri Supomo itu sudah turn in semua. Tinggal beberapa yang belum turn in. Nah, di sini memang ada yang masih kosong, Pak. Berarti ini kalau yang masih kosong seperti ini itu belum melihat pengumpulan LK1-nya. Seperti ini Pak Aprianto, kemudian ini Pak Kurnia Aprianto itu juga belum melihat ketiganya. Review data sampai storyboard itu belum melihat. Nah, untuk tugas nanti akan saya buatkan langsung ke 66-nya Pak, 4 sorry, LK1, 2, 3, 4 itu akan saya buatkan semua. Jadi nanti kalau panjenengan sudah membuat LK-nya nanti bisa langsung upload ke masing-masing tempatnya begitu. Begitu Bapak, monggo dilanjut. Halo, assalamualaikum Pak Sri. Waalaikumsalam, monggo Pak Heri. Untuk tugas LK1 yang tadi, yang belum saya kasih nama tadi, apakah perlu diulang Pak? Oh nggih Pak, boleh. Jenengan upload lagi aja. Dan nanti saya yang downloadnya download yang sudah ada. Upload lagi namanya saja. Monggo panjenengan upload lagi aja. Oke, matur suwun Pak. Nggih. Monggo Bapak dan Ibu yang lain. Pak Samianto, Ibu Sri Rohmat, kemudian banyak sekali. Pak Agus Marianto, monggo. Pak Amir. Halo Pak Sri, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, monggo Pak. Itu LK2-nya udah saya kirim Pak. Jenengan kirim kemana Pak? Ini tuh belum tak buat ke kelas. Itu yang LK2 itu yang storyboard itu Pak. Oh, storyboard. Betul Pak, itu masih LK1 Pak storyboardnya. Iya. Nanti LK2 itu yang ini yang apa? Insert background sama section dan page itu LK2 Pak. Nggih. Berarti untuk LK1 itu ada 2. Yaitu 1 install SAC, 2 buat storyboard ya Pak. Betul Bapak, nggih. Nggih, pun nggih sampun. Oke. Monggo Bapak Ibu yang lain silahkan jika masih ada pertemuan. Ini sudah jam 9.22. Kita sudah hampir 1,5 jam. Nanti bisa kita tutup di jam 9.30 agar Bapak dan Ibu tidak kemalaman dalam beristirahat gitu. Yang ibu-ibu belum kedengaran suaranya, yang ibu-ibu ini ya. Monggo Bu Nining bisa dipandu. Oh nggih, Bapak Ibu, nampaknya ini bapak-bapak ini aktif sekali nggih, Pak Suharyadi terutama. Nanti dibuatin tutorialnya lagi ya, Pak. Oh Bu, insyaallah nggih. Nggih, jadi memang kendala kita di sini kalau malam-malam diklat luar biasa nggih Bapak Ibu, terutama ibu rumah tangga seperti saya ini Pak Suharyadi. Ini harus ketika baru ngomong anaknya sudah nangis gitu biasa. Sama juga ibu-ibu yang lain nggih. Oke Bapak Ibu, sebelum kita tutup nggih, jadi kami informasikan nanti Pak Sri Wahyudi untuk videonya udah di-share belum nggih untuk video LK1 dan 2? Oh, video LK1 dan 2
kami belum nge-share video, Ibu. Oh, belum, nanti Jadi, bisa nggih nanti. iya. Jadi teman-teman yang mungkin agak telat atau gimana nanti bisa mengikuti panduan videonya juga nggih, selain PPT-nya. Itu di Dolmen juga sudah disediakan video dari LK 1 sampai 6 dan nanti insya Allah untuk rekamannya ini semoga rekamannya nanti bisa full. Kita akan upload di YouTube dan berikan alamatnya kepada Bapak Ibu sehingga yang telat bisa mengikuti dan mempraktekkan. Begitu Bapak Ibu, Terima kasih. apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Cukup nggih? Ada, Bu. Ada. Oh, ada. Dari sinten? Kamu is. Oh, Pak Muiz. Monggo Pak Muiz, apa kabar niki lama mboten kepanggih. Pripun monggo Pak Muiz? Panggil terus deh ya. Kepanggih udara ya Pak Muiz. Nggih. Tadi dijelaskan tentang SAC dan seterusnya. Nah, saya minta tanya untuk kelebihan dan kekurangan SAC dibanding PPT itu apa? Oh, Yang kedua, kelebihan dan kelemahan dari SAC dibanding dengan PPT biasa. Oh, nggih. Dijawab. Monggo Pak Sel atau Bu Ning ini kalau ini gampang lah saya tak jawab. Jadi ngeten Pak Muiz. Jadi kalau PPT nggih, langsung ya Pak Muiz. Kalau PPT itu kan kita hanya menampilkan di layar komputer biasa nggih. Tetapi kalau SAC ini nanti medianya nanti bisa diinstalkan di HP-nya anak-anak, HP-nya kita, Pak. Jadi kalau kita punya itu semacam media pembelajaran interaktif, nanti bentuknya APK, Pak. APK ini nanti diunduh dan diinstal di anak-anak. Jadi media interaktif. Kalau PPT kan hanya mati di layar komputer sudah. Kalau ini nanti hasil akhirnya, outputnya berupa aplikasi. Begitu Bapak. Dan untuk ini memang masih baru nggih, makanya kita masih menggunakan trial. Kemarin dari dinas yang berbayar juga kita belum mendapatkan. Nanti akan diterangkan Pak Sri bagaimana mensiasati supaya yang trial itu bisa kita gunakan. Jadi kita bermain gadget akhirnya seperti itu, Pak. Begitu Pak Muiz? Atau ada tambahan dari Pak Sri? Yang kedua ini Bu. Nggih, Pak. Untuk cara share konten. Layar kecil, Share apa, Pak? Share layar tadi loh. Tadi kan dijelaskan. Nggih. Share layar untuk menunjukkan kepada teman tuh kemarin kan. Tadi kan sudah dijelaskan. Share konten nggih. Ah, konten. Gimana, Pak? Pertanyaannya apa, Pak? Caranya itu. Oh, nggih tadi gini Pak. Jadi gini, apa yang muncul di layar kita itu adalah layar yang orang yang menge-share konten. Biasanya itu dilakukan oleh pengajar atau gurunya atau fasilitatornya, Pak. Namun demikian, siswa juga bisa melakukannya dengan cara, di layar Bapak itu kan ada video. Kalau di off kan berarti mati. Nggih. Di sampingnya lagi enten mikrofon ya Pak nggih. Nah, di sebelahnya lagi kan ada itu share konten kayak kotak. Nggih, ada panahnya ya Pak. Nggih. Itu nanti bila kita mengaktifkan itu maka yang di layarnya kita yang terlihat di peserta. Itu nanti akan kita gunakan pada seksi akhir Pak, di mana ketika peserta sudah membuat aplikasi, ini nanti harus dipresentasikan satu persatu. Itu nanti pertemuan ke-5 atau 6. Jadi aplikasi yang Bapak Ibu buat nanti bisa dipresentasikan ke teman-teman yang lain supaya kita juga bisa saling belajar. Makasih Pak Muiz. Ya. Atau Pak Muiz coba aja Pak. Oh iya, Pak. dicoba dipraktekkan mohon nggih, Pak. Nggih. Coba share screen, diklik di sebelahnya mikrofon itu. Kemudian di bawah itu akan muncul layar banyak Pak. Silahkan klik screen 1 begitu. Di sebelah kiri bawah. Di kiri bawah itu ada
layar satu atau screen satu itu. Jadi setelah panjenengan klik di sebelahnya mikrofon, itu akan ada pilihan di situ screen satu dan lain sebagainya. Itu silahkan pilih screen satu. Ini yang berbagi layar ada desktop jendela, terus dashboard. Oh, nggih desktopnya itu, Pak. Desktop ya. Nggih. Nah, ini Kelihatan ya. ini kelihatan tetapi join this whiteboard. Jenengan pilihnya tadi berarti yang whiteboard. Oke. Itu di layarnya Pak Muiz tampak itu nggih. Di layar kita udah tampak itu. Ini berarti kan layarnya panjenengan, Pak. Oh gitu. Sudah Oke, terlihat. ini layarnya panjenengan gini toh? Iya. Layarnya Pak Muiz ada gambar pensil-pensil itu, Pak. Pensil sama setip menapa niku nggih. Kalau ini whiteboard, Iya, whiteboard. whiteboard. Coba Pak Muiz buka yang lain, buka yang apa? Misalkan Pak Muiz buka apa saja itu? Hanya untuk membuktikan Ini bahwa layarnya Pak Muiz itu di situ gitu loh, Pak. Saya buka. Coba buka yang sheet yang lain. Ini kamera belum saya hidupkan. Hidupkan kamera ya? Monggo apa saja dibuka atau apa? Berarti yang di layarnya panjenengan berarti di situ yang nampak oleh peserta. Jadi kalau di screen berarti peserta lain melihat layarnya Bapak gitu, Pak. Kalau seperti ini nggak kelihatan? Belum. Ini masih waiting for response, Pak. Oh. Bentar. Pak Muin buka apa itu, Pak Muiz? Saya buka tugas pertemuan 3G terus 3G. Oh, ini sebentar. Terus ini belum muncul ini ya, Pak ya. Bentar. Belum muncul ya, Pak Sri? Belum muncul. Ini masih di tim ini ya. Iya. Tadi Pak Muiz sudah klik yang desktop ya, Pak? Sudah. Oh, oke. Ya, ini saya ulangi lagi ya. Ya, oke lah. Ulangi lagi, Pak. Matikan apa itu kamera, mikrofon dan panah tadi, bagikan tadi ya. Jadi langsung ke bagikan aja, Pak. Ya. Ya. Klik bagikan. Sudah. Kemudian di bagian bawah itu muncul apa mawon? Ini ada desktop. Ya, klik desktop aja, Desktop, Pak. Nggih, desktop. Muncul seperti ini. Belum kelihatan. Share. Ini desktopnya panjenengan apa, Pak? Menampilkan apa desktop panjenengan? Sekarang ya. Sekarang ini saya mencoba untuk apa tuh? Storyboard itu ya, tugas kemarin tuh. Oh, di Word. Pak Muiz bukanya di Word ini berarti? Bukan. Di tugas tim Microsoft Teams. Oh, berarti belum konek iki. Belum konek. Belum ya. Nggih, masih storyboard. Nanti. Nanti dicoba lagi, enggak apa-apa, Pak, nanti. Ya. Kelihatannya itu respondingnya agak nggih, intinya memang di apa? Share screen itu, Pak. Ya. Nggih. Ada nanti lain waktu. Oke. Oke, ada lagi, Pak. Nanti sambil mencoba nggih, Pak nggih. Enggak apa-apa, Pak. Yang lain ada lagi, Pak Sampun, Pak Mun. Ampun. Monggo Pak Suharyadi, kalau mau nyoba punya Pak Suharyadi untuk share screen. Ini repot ini pakainya HP itu Pak. Saya ingin pakai apa? Kalau pakai HP bisa Pak, dan atas Pak. Lah nggih. Niki ruwet ingin pakai HP niku familiare pakai laptop Pak. Oh, nggih. Lah nggih. Ini jelas kendala sinyal ini Pak. Ini dari tadi screen apa itu HP saya itu tidak muncul dari apa yang ditayangkan Pak Muiz ini juga. Di kendala. Nggih, biasa Pak.
Pokoknya itu nama-nama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Monggo Pak Mahmudi. Ini mau tanya dulu. Lah, ini bisa nih Pak Heri Supomo ini ya. Nah, ini ya share screen Pak Heri Supomo. Baru saja Pak Heri nggih. Baru aja screen. Nggih. Lah, ini. Nah, berarti ini kan nggih. Jendela APNG. Yes, ini. Nah, ini sudah berhasil ini. Betul, Pak. Nggih, sip nggih. Saged nggih, Pak nggih? Nggih, nanti bisa dicoba lagi teman-teman nanti Bapak Ibu guru. Nanti terutama ini pas nanti presentasi produknya Bapak Ibu nggih nanti nggih. Kalau sama PPT nggih jelas beda sekali nggih. Beda PPT itu ibarat kata sudah masa lampau, sekarang ini ke smart application berbasis Android ya nggih. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Oh ya, jangan lupa mengisi absen nggih Bapak Ibu nggih. Di chatting sudah kami share, nanti Bapak Ibu bisa mengisi, jangan lupa tanda tangannya nggih. Lupa nih, Bu. Bagaimana mengisi absennya, Bu? Oh, panjenengan buka chatting aja, Bunda. Nah, ini Ibu share screen sekarang nggih. Burus nih. Kemudian Bu, saya udah ngirim tugas LK2 dengan apa itu yang LK2 belum tuh Bunda, baru LK1 sama storyboard. report. Ya, storyboard sudah, video data sudah. Tapi kalau saya lihat tadi belum ada storyboardnya. Oke, Pak Sri dibukakan lagi tuh Pak Sri. Oke. Kita cek ulang nih Bapak Ibu nggih. Kemungkinan Bapak Ibu tadi ternyata kendalanya belum diklik yang sudah di filenya sudah dikasih tapi belum diklik yang bagian kanan atas tadi nggih. Nggih, coba kita ulangi, kita klik. Ibu pakai laptop nih gini apa HP? Pakai laptop ini. Oh, kalau coba kita praktekkan ya Bu ya. Bunda share screen. Sekarang Kan namanya bukan Rusni Muhammad, Bu. siapa Bun? Bu Rusni Muhammad. Iya, Rusni Muhammad. Oh, nggih, bukan Bu Rusni, Muhammad nggih. Ya. Maka sering dipanggil Pak Rusni. Saya juga bingung loh Bun. Oke. Apa kita praktekkan, kita cek aja ya Pak Sri ya, punyanya Bu Rusni nggih Pak. Oke. Bu Rusni Sorry, sekarang Bu, buka jangan di layar HP-nya, di layar di share screen toh Bunda. Di layar komputernya di share screen, terus nanti masuk ke tab-nya Bunda nggih yang penugasan itu. Kita cek apakah memang benar sudah di share screen ya Bun. Ini yang lain jangan share screen dulu, yang screen sekarang Bunda siapa tadi ya? Bu Rusni nggih. Ya, Bu Rusni. Nggih. Ini Pak MNJM jendela APNG itu ini siapa yang Ayo, berarti Ini Bu Rusni? salah ngirim, Bu. Iya. ini yang share screen ini Bu Rusni bukan? Yang mana? Yang ini. Yang di layar sekarang Bu Rusni? Bukan. Oh, bukan loh, nanti WA-nya siapa tuh kebaca loh. Bukan. Ini gimana nih Pak Sri yang Bu Rusni? Dicek Pak Sri dulu atau sudah masuk belum? Saya masukkan kayaknya bareng dengan LK1. Enggak, maksudnya salah kamar apa mboten Pak Bunda? Pak Sri nyoba satu-satu Pak Sri. Oh yaudah. Ini sampai malam Bapak Ibu nggak apa-apa nih. Oke, saya share kurus nih, Bu. Kurus nih. Itu masih belum Ibu belum klik apa? Yang atas Di Pak sini kanan tuh masih paling. viewed, masih view. Belum turn in. Kalau I-nya belum dipencet berarti, Bun. Ya. Saya share screen punya saya. Iya. Jadi nanti panjenengan bisa ngersani untuk nopo posisi terakhir
Ibu Rusni Muhammad. Nah, ini masih view nih. Masih view. Gimana ini? Nggih. Muhammadiyah ini Starbat itu sebenarnya saya sudah kirim bareng dengan LK1. Masuknya di LK1. Mungkin belum diklik turn in di kanan atas, Ibu. Dicoba aja Pak Sri, Bu Rusni, panjenengan kan dibuka laptopnya, terus nanti di share screen punyanya Bu Rusni, kita lihat masalahnya di mana gitu Bun. Iya. Ngoten toh? Coba Bu, jenengan Nggih, silakan di clear di share screen-nya. dibagikan Bu, share screen diklik Bu. Nggih. Coba ya. Share screen di sebelahnya mikrofon atau bagikan kalau bahasa Indonesia. Kemudian di kanan di kiri bawah pilih yang desktop. Mana ya Pak Erada ini ada ya aku ya. Kota ada panahnya Bu. Ini ya. Klik pilih desktop. Sebelahnya mikrofon ada tanda panah. Untuk ngecek Pak apa tuh yang sudah dikirim. Oh itu belum ya, layarnya masih wajahnya Bunda itu, belum komputernya itu. Belum ya Pak Sri ya, layarnya masih belum kok wajah. Masih kamera. Itu masih kamera. Masih kamera Bun, belum belum maksudnya itu belum komputernya Bunda gitu loh. Ini sudah belum. Mana? Masuk Pak. Ini siapa nih? Thank you for ini Bunda ya yang thank you for your response has been submit. Maaf ini saya Bu. Oh iya. Maaf menyebar. Saya kira kurus nih. Ya. Nggak bisa ini ya. Ya enggak apa-apa, belajar benar apa. Ini kan ini. Laptop enggak ya Pak. Ini Oke, belum bisa ya Bun ya? Atau mungkin yang lain yang merasa sudah turn in tapi belum tertampil di situ. Wah, kepala SMK Negeri 2 Sukoharjo. Pak Suharyadi tadi Bu. Kenangan tadi. Pak Suharyadi sinyalnya kenceng banget ini. Tadi saya udah kelihatan ya. Pak, semangatnya harusnya. Iya. Karena ini semangat Pak. Jos nih Pak Suharyadi. Internetnya kenceng, semangatnya juga kenceng. Toh besok langsung gawe Pak Sri itu, langsung gawe tutorial mengumpulkan tugas kok. Iya. Cocok. Pak Muiz coba juga Pak Muiz share screen. Ini kan lomba share screen ini tadinya. Nyuwun pangapunten Buning Pak Sri, saya izin dulu nggih. Oh, monggo Pak. Oh nggih Pak Heri. Tapi Nggih, matur suwun. Sampun Pak, sampun nggih. Nggih, monggo Sampun Pak. nggih. Nuwun, assalamualaikum. Salam Pak. Istirahat. Kelihatan nih saya. Nggih, Anda masih di sana, saya kembali. Ini siapa ini?
Saya Pak Muiz. Pak Muiz. Oh, sudah. Kelihatan ya? Lah ini Pak kelihatan ya Pak. Nggih. Lah Pak Muiz, nyuwun tulung panjenengan demokan aja kepada tadi Bu sinten? Burus. Bu Rusni Muhammad. Saat panjenengan mengupload nopo LK nggih. Nah, itu posisinya mana? Terus ini dengar ini. Dengar Pak. Halo? Nggih Pak. Jelas kok Pak. Enggak burus ini nyata. Oh burus nih tak. Tak kira bunyi nih Kan Pak. bunyi. Angka semangat. Apa ini bingung menghubungkan laptop dengan ini biar Lihat menulis tuh. Kelihatan enggak ini? enggak ketemu ini. Oh nggih Bu Rusni. Ini loading ini sinyalnya. Oh nggih. Biasa Bu kalau sinyal Bu. Tapi videonya Bu Rusni lancar loh Bu. Nggih kalau videonya tadi lancar. Apa sinyalnya yang kurang ini masih loading. Mau menghubungkan laptop saya dengan biar apa kelihatan di sana kok itu gimana caranya loh Pak? Saya cari-cari bingung gini. Oh, nggih Bu Rusni panjenengan klik mawon tanda panah di dalam kotak di sebelahnya mikrofon. Ini ya, saya sudah ceklik ini. Klik sampun. Kemudian di bawahnya video panjenengan itu ada tulisan desktop, kemudian macam-macam dan lain-lain. Oh ya ini ya sudah ya. Monggo silakan klik desktopnya Bu. Harus tahu ya. Ya sudah, ini baru keduanya saya kirim gimana ini? Nggih. Time buka timenya Bu. Nah. Ini sudah layarnya Bu Burus Bu belum ini? Ini mana ini? Yang Ini saya sudah ikuti anjurannya. Oh nggih. Tapi kok sudah muncul di sana enggak Bu laptop saya? Sebentar. Bunda sekarang buka apa ini? Microsoft Teams nggih? Saya buka. buka Microsoft Teams Bu, cobi. Di bawahkan dikit kursornya di ke bawah kan. Nah, kiri Bu, kiri. Di bawahnya Explore. Ya, di bawah di sebelahnya Windows Explore. Jadi panjenengan buka Teams. Oh, buka Teams ini. Ya. Ya, Teams itu boleh klik kelas G Dolmen. Klik. Ya, double klik aja itu. Ya. Kemudian assessment Bu, klik. Assessment. Ya. Ya. Klik. Ya. Terus kemudian kita tunggu dulu layarnya biar Kemudian ini munculnya apa? assessment. Di situ nanti akan muncul tiga buah assessment, biodata, kemudian LK1 dan Ini belum muncul. Masih loading. Oh ya. sudah. Kemudian klik LK1 Bu. Jangan mau upload yang storyboard atau LK1. LK1 sudah terkirim ini, kayaknya sudah ada. Coba dibuka dulu Bunda. Diklik yang LK1 Bu. Ya. Nah, bagian kanan atas turn inlet itu coba diklik Bu. Kanan atas tombol biru. Nah, itu. Ya, sudah ini saya ceklik. Nah, kalau sudah seperti itu, di tempat saya sudah akan kelihatan bahwa Ibu sudah mengumpulkan untuk LK1. Kan Bu. Tadi belum di turn in ya?
Ya, tadi belum diklik turn in. Yang atas ini loh Bu Nje. Ya, tadi belum diklik itu ya Bu ya. Belum Bu, baru saja tadi. Sekarang sudah. Sekarang nggih. Jadi kan Sudah kelihatan Bu. gimana? Iya, sebentar. Coba Pak Sri langsung dicek nggih. Jadi ini rata-rata untuk peserta ini sudah upload tetapi belum di turn in. Ngaten nggih? Nggih, betul itu. Nah, berarti Bapak Ibu kan sudah ada di foldernya sendiri tapi belum dikirimkan gitu loh Bunda ceritanya. Oh iya. Oke, untuk peserta yang lain sama mungkin nggih, nanti bisa dicek kembali. Pak Sri coba langsung dicek pasti mau nggih, Pak, kalau sudah. Oke, jadi ini punyanya Bu Sinten Wow. Terus nih. Urus Bu nih. Rusni Muhammad. Nah, ini yang LK1 sudah turn in Bu sekarang. Nah, monggo yang biodata Di turn in Sobi lagi. Bu, biodata masih viewed Bu. Nah, sekarang coba panjenengan klik yang biodata. Ya, sudah diklik ya. Ini back dulu Bu, back. Oh, back lagi ya. Nah, back aja di situ. Ya. Yang atas klik. Biodata. Ya. Panjenengan klik. Itu belum. Kemudian Sudah. kanan atas turn in itu di bawahnya gambar poker online itu. Poker online itu jangan tutup silang. Ya, klik. Nah, itu Bu. Nah, itu belum di Kalau sudah seperti itu di tempat kami kalau saya refresh F5 itu sudah muncul turn in Ibu. Jadi panjenengan biodata sama LK1 itu sudah turn in. Nah, sekarang ada satu lagi yang storyboard yang ya. Masih Pak. Ya, monggo Bu. Ya. LK2 saya sudah kirim juga. Rajin sekali Bu. LK2 belum dibuka kok Bu. Storyboard kali Bun. Storyboard ini ya sudah saya. Oh, LK2 kan kita belum ngasih toh buka kamar toh Bun dengan buat kirim. Saya kirim di LK1 tempatnya. Ini kita Pak Sri, peserta kita luar biasa semangatnya, tapi alhamdulillah kita dapat peserta yang luar biasa. Tepuk tangan untuk peserta kelas G. Monggo Bu coba assessment, cuman yang yang storyboard coba panjenengan upload storyboard panjenengan di kelasnya storyboard atau di ruangnya storyboard. Coba Bu assessment klik lagi. Ya, klik. Munculnya kok ini apa? Ini yang apa? Munculnya hanya ini kok ini seperti bukan. Ini belum. Jadi nanti ada 3 yang seperti tadi. Ada 3. Coba Bu diklik sebelahnya dulu kelas notebook. Kelas notebook. Ya. Terus kembali lagi diklik di assessment lagi. Jereng-jereng lama saya. Ini sinyalnya yang agak lumayan. Nah, harusnya muncul yang 3 tadi nggih. Ada biodata. Nanti ada storyboard. Ya, ditunggu dulu Bu sinyalnya. Sinyalnya mungkin masih mampir. Iya. Tapi udah jelas nggih Bunda nggih? Nggih udah jelas kan? Berarti kan faktornya karena tadi belum di turn in tadi nggih yang bagian atas nggih. Nanti bisa dilanjut aja nggih Bunda nggih? Iya, nanti saya. Nggih, nanti bisa dilanjut sendiri. Bagaimana untuk Bapak Ibu malam sudah semakin larut niki? Apa masih ada pertanyaan atau pengen ada yang praktek lagi atau bagaimana ini Bapak Ibu? Cukup nggih? Cukup. Cukup.
Monggo sinten iki mau nggih, Bapak sinten iki mau? Nika sinten? Nggih, mawon pun. Sampun nggih? Oh nggih. Saya tutup dulu nanti supaya rekamannya juga bisa maksimal. Nanti kalau di luar ini mau bertanya-tanya lagi bisa. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi absensinya. Ngoten nggih Pak Sri, kita tutup nggih Pak Sri? Iya, monggo Bu. Ditutup mawon. Nggih, Pak. Lebihnya dari saya, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Bapak Ibu tadi paparan untuk pertemuan kedua yang semakin lama kelihatannya semakin menarik Bapak Ibu. Kami akhiri malam hari ini. Mari dengan ucapan hamdalah nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang dibagikan oleh Pak Sri tadi dapat bermanfaat dan kita tunggu LK-LK-nya di segmen. Selamat malam Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.